guys sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Laki-laki itu tersenyum dan menjawab halus, "Saya yang rendah dinamakan orang Dewa Sastra, seorang yang suka bersunyi di Gunung Ayam." Dewi Utara kembali menjura. Sambil tersenyum dia berkata, sudah lama sekali saya telah mendengar nama besar Dewa Sastra sebagai seorang ahli silat tinggi, terutama sekali sebagai seorang peniup suling yang mahir. Sudah lama pula saya mendengar akan keindahan tamasya alam di Gunung Ayam. Mudah-mudahan saja saya akan berumur panjang untuk mengunjungi Gunung Ayam yang indah, menjadi tamu Dewa Sastra yang ramah dan sopan, tidak seperti kebanyakan pria yang kasar tak tahu sopan santun. Ucapan terakhir ini jelas ditujukannya kepada 3 orang tokoh pertama yang kasar-kasar tadi. Orang kelima dari rombongan itu adalah seorang pendeta berusia 60 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan mukanya pucat, tangan kiri memegang sebuah kebutan pendeta dan tangan kanan memegang sebuah kipas yang tiada hentinya digoyang-goyang mengipasi lehernya seolah-olah dia kepanasan, padahal hawa di lembah kura-kura itu sejuk. Kini dia membuka mulut dan terdengarlah suaranya yang merdu menyanyikan beberapa sajak dalam kitab agama Tao, amat sempurna, namun tampak tak sempurna, tampak tidak lengkap, sungguh pun kegunaannya tiada kurang. Terisi penuh, namun tampaknya meluap tumpah, tampaknya kosong, sungguh pun tak pernah kehabisan. Yang paling lurus, kelihatan bengkok, yang paling cerdas, kelihatan bodoh, yang paling fasih, kelihatan gagu. Api panas dapat mengatasi dingin, air sejuk dapat mengatasi panas. Sang budiman, murni dan tenang dapat memberkati dunia. Hahaha. Anda tentulah Dewa Laut Selatan, bukan? Sajak-sajak kitab Tao agaknya telah menjadi semacam cap Anda, hahaha. Kata pengemis 8 dewa sambil tertawa mengejek. Pendeta itu berkata, "Hoho." Pengemis 8 dewa bermata tajam, dapat mengenal seorang pendeta miskin dan bodoh. Jangan merendah, senior tua, kata Dewi Utara, siapa orangnya yang tidak tahu bahwa biarpun Anda seorang yang berpakaian pendeta dan kelihatan miskin, namun memiliki sebuah istana dan menjadi majikan dari Pulau Labi-Labi. Ini namanya menggunakan pakaian butut untuk menutupi pakaian indah di sebelah dalamnya. Hoho. Pujian kosong. Pendeta itu berkata dan mukanya menjadi merah. Dewa Racun Bumi Ahau mengeluarkan suara menggereng tidak sabar. Apa-apaan semua kepura-puran yang menjemukan ini? Pengemis 8 dewa dan Dewi Utara, ketika kami berlima datang tadi, kami melihat kalian sedang memperebutkan Chung Bun dan tentu 11 orang dusun ini kalian berdua yang membunuhnya. Dewa Racun Bumi, urusan itu adalah urusan kami sendiri. Perlu apa kau mencampuri? Pengemis 8 dewa menjawab dengan senyum dan suara halus seperti kebiasaannya, namun jelas bahwa dia merasa tak senang. Bukan urusanku, memang. Akan tetapi ketahuilah, kami berlima mempunyai maksud yang sama, yaitu masing-masing menghendaki agar Chung Bun menjadi muridnya. Biarpun kami saling bertentangan dan berebutan, namun kami memperebutkan Chung Bun untuk menjadi murid kami atau seorang di antara kami. Sedangkan kalian berdua mempunyai niat buruk. Kata pula Dewa Racun Bumi yang terkenal sebagai orang yang tidak pernah menyimpan perasaan dan mengeluarkannya semua tanpa tedeng aling-aling lagi melalui suaranya yang nyaring. Dewa Racun Bumi, jangan sombong kau. Mengenai kepentingan masing-masing memperebutkan Chung Bun, adalah urusan pribadi yang tak perlu diketahui orang lain. Yang jelas, kita bertujuh masing-masing hendak memiliki Chung Bun untuk kepentingan pribadi masing-masing tentu saja. Sekarang bagaimana baiknya? Apakah kalian ini 5 orang yang mengaku sebagai tokoh-tokoh sakti dan gagah dari dunia persilatan hendak mengandalkan banyak orang mengeroyok kami berdua? Aku, Dewi Utara sama sekali tidak takut biarpun aku seorang kalian keroyok berlima, akan tetapi betapa curang dan hinanya perbuatan itu. Terutama sekali Dewa Sastra, tentu tidak begitu rendah untuk melakukan pengeroyokan. Kata Dewi Utara yang cerdik. Perempuan sombong kau, Dewi Utara. Dewa Racun Bumi membentak marah dan melangkah maju.
Siapa sudi mengeroyokmu? Aku sendiri pun cukup untuk mengenyahkan seorang iblis betina seperti engkau dari muka bumi. Dewa racun bumi, buktikan omonganmu. Dewi Utara membentak dan dia pun melangkah maju. Nanti dulu. Apa hanya kalian berdua saja yang menghendaki Cumbun? Kami pun tidak mau ketinggalan, kata pengemis 8 dewa mencela. Benar sekali. Perebutan ini tidak boleh dimonopoli oleh 2 orang saja. Aku pun tidak takut menghadapi siapapun untuk memperoleh Cumbun. Dewa dunia Aciang membentak sambil menggoyang tombak panjangnya melintang di depan dada. Hoho, hoho. Dewa Laut Selatan melangkah maju, menggoyang kebutannya. Harap kalian suka bersabar dan tidak turun tangan secara kacau saling serang. Semua harus diatur seadilnya dan sebaiknya. Kita bukanlah sekumpulan bocah yang biasanya hanya saling baku hantam memperebutkan sesuatu. Sudah jelas bahwa kita bertujuan sama, yaitu ingin memperoleh Cumbun. Akan tetapi kita lupa bahwa hal ini sepenuhnya terserah kepada pemilihan Cumbun sendiri. Maka marilah kita berjanji. Kita bertanya kepada Cumbun, kepada siapa ia hendak ikut dan kalau dia sudah menjatuhkan pilihannya, tidak seorang pun boleh melarang atau mencampuri. Bagaimana? Tidak buruk keputusan itu. Aku setuju, kata Dewa Racun Bumi. Aku pun setuju, kata Dewa Racun Langit dan yang lain pun tidak mempunyai alasan untuk tidak menyetujui keputusan yang memang adil ini. Kemudian Dewa Racun Langit melanjutkan dengan kata-kata yang sengaja dibikin keras agar terdengar oleh Cumbun. Tentu saja semuanya harus jujur dan tidak membohongi Cumbun akan maksud hati sebenarnya. Misalnya yang mau mengambil murid, yang hendak menghisap darahnya atau hendak memperkosa dan menghisap sari kejantanannya juga harus berterus terang. Tentu saja 2 orang tokoh golongan hitam itu mendongkol sekali dan ingin menyerang Dewa Racun Langit yang licik itu. Isi hati orang siapa yang tahu. Boleh saja kau bilang hendak mengambil murid, akan tetapi siapa tahu kalau kau menghendaki nyawanya. Dewi Utara mengejek Dewa Racun Langit. Kau, majulah. Rasakan tongkat emas pusakaku ini. Boleh. Siapa takut? Wanita itu balas membentak. Hoho. Dewa Laut Selatan mencela dan melangkah maju. Apakah kalian benar-benar hendak menjadi kanak-kanak? Katanya tadi sudah setuju. Nah marilah kita mendengar sendiri siapa yang menjadi pilihan Cumbun.